Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, ibu-ibu semua yang hadir, alhamdulillah ibu-ibu juga ya, pas. Selamat datang di talk series OS Indonesia yang ke-31. Kali ini topiknya adalah tentang bidang ilmu teknik yang nanti alhamdulillah nih bersama-sama kita Ibu Zeni, narasumber kita sudah hadir di sini. Sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa bersama, dipimpin oleh diri masing-masing, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kita juga sudah kedatangan Ibu Ketua Divisi Academic Affair dari OS Indonesia, yaitu Profesor Leni Ritmaleni. Nah, Ibu Leni yang nanti akan memberikan sambutan bagi kita semua untuk kelancaran acara. Namun sebelum itu saya buka acaranya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Leni Ritmaleni untuk menyampaikan sambutannya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Novrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sehat ya, ibu-ibu semua. Nih, kita bertemu lagi di acara Ostok Series yang ke-31. Jadi, sudah lama ya, berarti ini udah yang ke-31 kalinya kita melaksanakan setiap bulannya, dan kita pernah tidak melaksanakannya juga pernah, gitu ya. Jadi ini memang sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu. Ini kita masih istiqomah melakukannya sampai hari ini. Oke. Nah, untuk kali ini kita akan membahas nanti tentang biomasa ya, biomasa, kemudian kaitannya dengan oleokimia. Dan ini saya kira topik yang sangat menarik, banyak juga kita temui gitu ya di banyak webinar atau seminar-seminar yang ada. Mungkin kita sering sekali melihat tulisan-tulisan seperti ini, oleokimia gitu. Nah, mungkin buat orang kimia itu sudah, mungkin mereka agak paham sedikit, tapi buat yang lain itu mungkin kita harus memperkenalkan diri dan menjelaskan apa itu oleokimia itu sebenarnya. Oke, jadi kalau di kita mungkin, oh ya, oleokimia kita tahu sih. Tapi kebanyakan dari kita, mungkin sebagian besar dari kita mungkin belum tahu tentang apa itu leukemia dan keterkaitannya dengan banyak ilmu itu seperti apa. Nah, kali ini ada Zeni dari ITS yang akan menjelaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti akan menambah ketertarikan kita semua gitu ya untuk memahami lagi tentang biomasa dan oleokimia ini. Nah, untuk itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bu Zeni untuk hadir di sini. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan acaranya lancar, dan untuk panitia semua, ya Pak, acara kita ini nggak dipersiapkan dalam sekian detik, kita persiapkannya dalam waktu yang panjang sebenarnya, dan masing-masing di antara kita itu punya kesibukannya sendiri-sendiri juga, dan kita juga tidak punya waktu untuk saling bertemu, walaupun lewat Zoom gitu ya. Oke, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Terima kasih untuk Bu Noprianti juga, sudah jauh-jauh dari Lampung. Mungkin kemana gitu ya. Terima kasih untuk sudah hadir di sini. Jadi kita ini jauh-jauhan semua gitu. Jadi Bu Zeni dari ITS di Surabaya, Bu Noprianti ada di Lampung, saya ada di di Jakarta gitu, dan mungkin peserta yang lain di berbagai daerah di daerahnya masing-masing. Jadi, Bu nanti silakan presentasi mungkin 30 menit. Setelah itu akan ada pertanyaan mungkin dari peserta yang lain. Mudah-mudahan banyak ya Bu pertanyaannya. Katanya kalau pembicara seminar itu makin banyak pertanyaan itu makin seru gitu. Jadi ibu-ibu semua, mari kita mulai acara kali ini, dan saya mengucapkan selamat bertalk series. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Prof. Leni yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga nanti akan ada partisipan berikutnya yang menambah keceriaan.
keramaian dari ruang kita pada siang hari ini. Baiklah, ibu-ibu semua, kita tidak berpanjang-panjang lagi. Saya akan membacakan dan memperlihatkan CV narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Zeni Rahmawati dari ITS. Beliau ini bidangnya kimia sampai juga sangat linear ya, dari awal kuliah S1 sampai S3-nya tetap di bidang kimia, dan research network-nya tidak hanya di dalam negeri tapi juga banyak di luar negeri, termasuk juga di Amerika, di Malaysia, kemudian di UK juga tentunya, karena memang PhD-nya dari UK. Penelitian utamanya adalah tentang aplikasi katalis heterogeneous. Nah, ini memang jauh dari bidang saya sebenarnya. Bagaimana untuk meningkatkan kualitas sekali ya sumber daya alam. Kemudian treatment air juga dari sisi teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam. Baik, kepada Ibu Zeni, Ibu langsung share screen-nya untuk pemaparan. Kami persilahkan. Sudah kelihatan nih slide-nya? Ya, sudah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang kepada yang terhormat Prof. Leni, Bu Novrianti. Tadi juga sempat saya lihat ada Prof. Witri, ya. Juga ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, saya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Zeni Rahmawati dari Departemen Kimia ITS dengan bidang keahlian konversi biomasa, terutama katalisis untuk konversi biomasa seperti renewable energy, fatty alkohol, fatty acid, dan oleokimia. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada OWSD. Saya baru menyadari tadi ternyata menyebutnya bukan OWSD ya, tapi OWS gitu ya. OWSD Indonesia chapter yang sudah berkenan untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk share tentang bidang riset yang saya tekuni begitu. Jadi mungkin hari ini saya jadi agak-agak minder begitu ya. Ternyata yang hadir ada profesor-profesor gitu. Semoga nanti justru saya yang belajar di sini mendapatkan banyak masukan dari sharing riset yang sudah saya tekuni. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk membahas tentang biomasa. Jadi biomasa sebagai feedstock alternatif untuk oleokimia. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang oleokimia, sebenarnya oleokimia itu sudah diteliti sejak dulu kala dan sejak pertama kali diperkenalkan itu sekitar abad 19, abad 19. Namun oleokimia baru-baru ini saja terkenalnya, mungkin beberapa dekade terakhir. Dan mungkin yang banyak membahasnya juga justru di bidang bukan sains tapi di bidang teknik, karena kebanyakan oleokimia di Indonesia ini memang dikembangkan sudah industrial scale. Jadi riset-risetnya pun sudah skala-skala industri. Maka dengan senang hati untuk 30 menit ke depan, insya Allah kita akan berdiskusi tentang full oleokimia, dari mulai apa itu bahan dasarnya, yaitu natural oil atau minyak nabati, kemudian pecahan-pecahan atau turunan minyak nabati yang kita sebut dengan basic oleochemicals, yaitu ada 3, ada fatty acid atau asam lemak, ada fatty acid methyl ester atau kita juga biasa menyebutnya dengan FAME atau biodiesel, juga fatty alcohol. Nah, semoga nanti setelah 30 menit kita berdiskusi seru tentang oleokimia ini, setelah kita mengetahui, oh ternyata kita ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan oleokimia, terutama di Indonesia, karena sampai saat ini pun Indonesia masih merajai di dunia sebagai produsen oleokimia tertinggi.
Baik, akan saya mulai ya. Dimulai dengan apa sih oleokimia dan kenapa menjadi penting dan kenapa Indonesia ini bisa menjadi produsen terbesar dari oleokimia. Jadi Bapak Ibu sekalian, oh tidak ada Bapak yang maaf. Jadi Ibu-ibu sekalian, untuk oleokimia itu dikembangkan awalnya berdasarkan adanya kebutuhan terhadap sumber energi yang lebih terbarukan untuk menggantikan petrokimia. Kalau mendengar petrokimia mungkin di telinga kita langsung berpikiran oh ini pupuk ya atau apa ya pabrik petrokimia begitu. Namun petrokimia kalau kita lihat sebenarnya apa petrokimia ini kan bahan kimia yang terbuat dari petroleum, minyak bumi atau gas alam. Umumnya dia berupa senyawa-senyawa organik yang diturunkan dari hidrokarbon. Kalau kita melihat petrokimia ini bahan kimia yang memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Seolah-olah kita ini sangat tidak bisa memisahkan diri dari petrokimia karena apa? Hampir seluruh bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari, bahkan bahan makanan sampai kendaraan dan seterusnya itu semuanya ada eh, masukan atau ada sumbangsi dari petrokimia. Nah, petrokimia umumnya berasal dari nafta dan juga gas alam. Kemudian mereka mengalami ya, yang namanya cracking atau polimerisasi untuk membentuk chemicals awal atau chemical intermediate yang pada akhirnya akan dipakai sebagai bahan-bahan penunjang di beberapa produk baik berupa produk plastik ya kemudian produk obat ya dan seterusnya. Nah, petrokimia ini keperluannya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, apalagi ya memang mengikuti jumlah kebutuhan manusia terhadap petrochemical yang juga semakin tinggi. Umumnya, eh, petrokimia ini, senyawa-senyawa petrokimia dipakai sebagian besar, atau yang paling besar adalah untuk packaging, kemudian bahan-bahan elektronik, construction, obat, eh, footwear, houseware, dan seterusnya. Sehingga kebutuhan global terhadap petrokimia ini sangat tinggi. Ini data saya ambil kalau tidak salah 2014, kebutuhan petrokimia di dunia itu kalau di USD sampai 916 billion. Em, Kebutuhannya sangat tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan adanya tentu saja sourcesnya, karena berasal dari yang tidak terbarukan, yaitu gas alam dan juga hidrokarbon, gitu ya, dari fosil, dari bahan fosil. Kemudian selain karena sumbernya, source-nya yang terbatas, tentu saja proses pembuatannya juga menghasilkan emisi CO2 yang menjadi concern untuk pemanasan global. Nah, selain CO2 emission, dia juga menghasilkan efek yang tidak bagus untuk lingkungan karena adanya polusi, baik polusi udara maupun air. Sehingga dengan adanya situasi seperti ini dibutuhkan bahan pengganti petrokimia yang lebih ramah lingkungan. Tentu saja sasarannya adalah biomasa. Nah, biomasa ini kan ada beberapa. Jadi ada natural oil atau bahan bakar minyak nabati, kemudian ada kayu-kayuan dan juga ada selulosa. Nah, untuk petrokimia ini sendiri yang paling banyak digunakan adalah minyak Tuh kan, nabati. Dek, masih. Kenapa? Kenapa minyak nabati yang paling banyak digunakan atau paling promising untuk pengganti petrokimia karena ketersediaannya tinggi. Ya. Minyak nabati ada dimanapun dengan berbagai bentuk yang berbeda. Ya, mungkin di Indonesia kita ada palm oil, kemudian di Eropa mungkin ada rapeseed oil dan beberapa sumber-sumber yang lain. Kemudian em, prosesnya ini sangat low cost.
dibandingkan dengan petrokimia, dan juga functionality-nya sudah built-in. Tetapi di antara advantages itu semua, ternyata yang paling alasan utama yang menjadikan biomasa sebagai pengganti petrochemicals adalah karena struktur kimianya. Jadi natural oil atau minyak nabati ini punya trigliserida sebagai penyusun utamanya sekitar 96 sampai 98%. Nah, trigliserida ini merupakan molekul besar yang terdiri atas gliserol dan 3 fatty acid yang terattach di gliserol. Maka dengan struktur seperti ini, ketika kita ingin menciptakan senyawa-senyawa tertentu atau mensintesis senyawa-senyawa tertentu dari natural oil atau dari minyak nabati, kita bisa memungkinkan ada beberapa yang mungkin nanti kita akan melakukan reaksi ini jadinya senyawa ini. Jadi kita bisa manipulate atau memanipulasi senyawa-senyawa di trigliserida ini menjadi senyawa-senyawa yang kita inginkan yang memiliki struktur yang sama dengan petrochemicals. Nah, senyawa-senyawa yang dihasilkan dari minyak nabati tersebut kita menyebutnya sebagai oleochemicals. Nah, di sini nanti kita akan mendiskusikan semua tentang oleokimia dari mulai produksinya bagaimana, kemudian aplikasinya untuk apa, kemudian parameter-parameter yang mempengaruhi produksi maupun aplikasi dari oleokimia. Nah, secara gambaran besar, minyak nabati yang berisi 96 sampai 98% trigliserida ini ternyata bisa untuk dikonversi menjadi banyak sekali senyawa-senyawa kimia. Nah, yang pertama, trigliserida ini bisa dikonversi menjadi fatty acid methyl ester atau kita biasanya sebutnya dengan FAME atau biodiesel. Nah, melalui proses transesterifikasi atau esterifikasi. Kemudian trigliserida ini juga bisa kita konversi menjadi fatty acid melalui hidrogenasi ataupun hidrolisis. Nah, kedua senyawa ini, fatty acid methyl ester dan fatty acid, bisa kemudian kita rubah menjadi fatty alkohol. Dan ketiga senyawa ini, fatty acid methyl ester, fatty acid, dan fatty alkohol, ini kita menyebutnya sebagai basic oleochemicals. Nah, basic oleochemicals ini kemudian bisa kita rubah menjadi senyawa-senyawa intermediate untuk senyawa-senyawa yang sangat penting di industri. Misalkan ada sulfur fatty acid ester, ada alkyl chloride, fatty alcohol epoxylate, kemudian ada alkyl epoxy ester, fatty acid ester, fatty acid ethoxylate, dan seterusnya. Jadi derivatnya ini adalah senyawa-senyawa penting di industri. Selain itu, basic oleochemicals juga bisa dirubah ke hidrokarbon, atau kita biasa nyebutnya dengan renewable hydrocarbon atau green diesel, yang sekarang namanya itu lebih kerennya adalah SAF, Sustainable Aviation Fuel, atau biojet ataupun bioaftur. Nah, pada kesempatan ini, ya, karena terbatasnya waktu mungkin ya, kita akan mendiskusikan 3 basic oleochemicals ini, yaitu dari FAME, fatty acid, dan juga fatty alcohol. Yang pertama adalah fatty acid. Nah, fatty acid ini kalau secara kimia sebenarnya ada beberapa proses yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah hidrolisis, ya, kemudian yang kedua adalah hidrogenasi. Tetapi kalau di bidang industri, proses yang dipakai adalah proses hidrolisis atau fat splitting. Jadi intinya adalah trigliserida ini kita reaksikan dengan air untuk membentuk fatty acid. Nah, prosesnya ada beberapa tahap. Yang pertama adalah trigliserida dirubah menjadi digliserida dan menghasilkan fatty acid. Kemudian digliserida ini lebih jauh ya, dihidrolisis menjadi monogliserida dan juga fatty acid. Kemudian yang berikutnya adalah monogliserida ini dikonversikan kembali menjadi fatty acid dan gliserol.
Nah, di dalam ini secara reaksi, secara teorinya, di dalam industri, proses-proses ini ada istilahnya tersendiri. Nah, ada 3 proses yang digunakan untuk memproduksi fatty acid dari eh, natural oil atau dari trigliserida. Proses yang pertama bernama proses Twitchell. Ya. Proses Twitchell ini adalah, jadi intinya minyak nabati ini ditambahkan dengan em, air mendidih dan dipanaskan. Proses ini memakai katalis asam sulfatin, tetapi ada kekurangannya. Jadi kekurangannya ya memang membutuhkan waktu yang lama dan yieldnya maksimal 95%. Kemudian ada proses yang kedua, proses yang lebih terkenal ya, lebih banyak dipakai, yaitu proses autoclave. Jadi proses autoclave ini kenapa lebih banyak dipakai daripada Twitchell? Karena dia memiliki eh, 95-96% efisiensi, namun waktunya lebih pendek. Waktunya lebih pendek, kemudian biasa memakai katalis basa. Tetapi pasti selalu ada kekurangannya, yaitu ya dia rely on heat, jadi energinya lebih tinggi yang dibutuhkan, tentu saja cost-nya juga lebih mahal. Kemudian proses yang berikutnya dan juga lebih banyak dipakai adalah proses continuous. Nah, proses continuous ini sebenarnya mirip dengan Twitchell. Bedanya adalah gliserolnya ini diambil secara continuous. Jadi memakai air dan pada temperatur yang tinggi dan tekanan tinggi, efisiensinya lebih tinggi dan lebih low cost. Nah, ini untuk proses yang pertama, yaitu produksi fatty acid. Fatty acid sendiri ini memiliki banyak sekali aplikasi. Mungkin kalau kita punya skincare atau kita ada bahan plastik atau apapun itu, bahkan bahan obat misalkan, biasanya itu pasti ada fatty acidnya, misalkan stearic acid, oleic acid, dan seterusnya. Nah, aplikasinya memang seluas itu, bisa dipakai untuk pelumas, emulsifier, terutama emulsifier. Eh, Kemudian diaplikasikan di industri tekstil, sabun, kosmetik, obat, dan seterusnya. Nah, selain diaplikasikan langsung pada beberapa industrial tersebut, em, fatty acid juga merupakan intermediate untuk oleochemicals yang lain, misalkan fatty alkohol, fatty amines, fatty acid methyl ester, fatty acid ethoxylates, dan seterusnya. Ini ada beberapa contoh hasil em, reaksi dari fatty acid untuk derivats-derivats berikutnya. Misalkan fatty acid bisa dirubah menjadi fatty amines dengan reaksi amination, atau kalau kita ingin mendapatkan fatty ester, kita bisa melakukan esterifikasi. Bahkan kita pun juga bisa mendapatkan fatty alkohol melalui reaksi hidrogenasi. Dan kita pun bisa mendapatkan SAF atau Sustainable Aviation Fuel dengan menghidrogenasikan fatty acid menjadi renewable hydrocarbon. Yang kedua, ya setelah fatty acid adalah fatty acid methyl ester. Nah, fatty acid methyl ester ini biasanya lebih kita kenal dengan biodiesel, begitu. Nah, fatty acid methyl ester ini bisa kita dapatkan dari natural oil atau dari minyak nabati dengan 3 cara. Yang pertama adalah kalau tanpa menggunakan katalis, eh, tetapi menggunakan alkohol superkritis. Kemudian bisa juga kita dapatkan PAME dari transesterifikasi dari natural oil menggunakan katalis asam atau katalis basa. Ini mohon maaf kurang satu ya, yang menggunakan enzim gitu. Nah, fatty acid methyl ester ini umumnya didapat melalui yang paling banyak itu adalah reaksi antara trigliserida dengan alkohol menggunakan katalis basa. Em, jadi trigliserida direaksikan dengan alkohol menghasilkan gliserol dan fatty acid methyl ester. Proses ini ada banyak yang mempengaruhi.
Yang pertama adalah dari katalis. Dari katalis ini ada beberapa, misalkan jenis katalisnya, eh, kemudian loading dari katalisnya, ya, dan seterusnya. Kemudian ada dari methanol oil ratio. Nah, methanol oil ratio ini sangat penting karena biodiesel dari reaksi transesterifikasi, terutama itu kan proses yang reversible. Jadi ditambahkan metanol berlebih agar reaksinya bergeser ke arah produk. Maka methanol oil ratio-nya pasti lebih besar, dibuat sangat besar. Karena kalau secara stoikiometri satu trigliserida ini membutuhkan 3 mol alkohol seperti itu. Tetapi selalu dibuat berlebih antara 10 sampai 60. Kemudian dari sisi temperatur, temperatur ini juga sangat mempengaruhi reaksi pembentukan biodiesel. Biasanya temperatur yang dipakai adalah 50 sampai 60 derajat Celcius. Kenapa tidak di atas 60 derajat? Paling banyak, paling bukan paling mentok ya, paling tinggi reaksinya yang biasanya dipakai itu adalah 80, itu pun sangat jarang. Karena titik didih alkoholnya itu kan biasanya di bawah 70, jadi tidak disarankan melebihi itu. Kecuali kalau memang menggunakan yang katalis asam di autoclave, nanti berbeda prosesnya. Kemudian waktu reaksi ini bervariasi dari mulai seperempat jam ya, seperempat jam sampai 6 jam begitu. Semakin lama semakin bagus, tetapi terlalu lama juga tidak disarankan begitu. Nah, fatty acid methyl ester ini aplikasi utamanya memang dipakai untuk biofuel. Kalau kita biasa ke eh, tidak boleh menyebut merek ya. Kalau kita ke eh, stasiun untuk mengisi bensin misalkan, karena itu kan ada pilihan bio biasanya, dan sekarang itu blendingnya 70% 30%. Nah, memang biodiesel utamanya dipakai untuk biofuel tersebut. Kenapa? Karena memang biodiesel ini memiliki fuel properties yang lebih bagus daripada fossil fuel. Jadi mulai dari flashpoint ya, setan number ya, kemudian sulfur content dan seterusnya. Jadi terutama ya, jadi karena biodiesel ya, memiliki properties fuel yang baik. Tetapi biodiesel juga memiliki kekurangan. Jadi biodiesel masih memiliki kandungan oksigen yang tinggi sehingga tidak bisa diaplikasikan langsung karena tidak akan terbakar sempurna. Kalau tidak terbakar sempurna, nanti bisa meninggalkan deposisi karbon yang dapat eh, merusak mesin. Nah, kemudian juga biodiesel ini memiliki sebetulnya nilai kalori yang bisa dibilang lebih rendah daripada fossil fuel. Ya, karena ada banyak kandungan oksigennya dan juga selama penyimpanan ini bisa terjadi degradasi. Sehingga biodiesel pengaplikasiannya selalu dicampur dengan fossil fuel. Saat ini 70-30. Um, Kalau tidak salah, pemerintah Indonesia ini akan mencoba untuk 60-40. Uh, Rencananya kalau tidak salah, mungkin saya nanti bisa dikoreksi, ini mulai tahun 2025. Kemudian biodiesel selain aplikasinya adalah untuk biofuel, biodiesel juga intermediate untuk beberapa chemical seperti fatty alkohol, alkyl sulfonat, dan green diesel. Jadi fatty acid methyl ester ini bisa dihidrogenasi um, untuk menghasilkan fatty alkohol. Juga bisa dirubah menjadi wax ester atau ester rantai panjang. Kemudian bisa juga dirubah menjadi alkana. Yang ketiga adalah fatty alkohol. Jadi fatty alkohol ini reaksinya lebih beragam daripada fatty acid dan juga
fatty acid methyl ester. Jadi kita bisa mendapatkan fatty alkohol melalui reaksi transesterifikasi dan hidrogenasi. Jadi trigliserida kita reaksikan dengan metanol untuk membentuk biodiesel tadi methyl ester. Kemudian kita lanjutkan dengan hidrogenasi sehingga membentuk fatty alkohol. Atau minyak nabati juga bisa dilakukan reaksi hidrogenasi untuk menghasilkan fatty acid. Nah, fatty acid di sini bisa dilanjutkan hidrogenasinya untuk membentuk fatty alkohol atau bisa dirubah menjadi wax ester dulu, kemudian dihidrogenasi menjadi fatty alkohol. Nah, kita lihat di sini bahwa eh, proses ini memiliki tantangannya tersendiri. Tantangannya adalah untuk mempertahankan selektivitas. Karena fatty alkohol ini kalau kita tidak hati-hati bisa berubah ya, bisa mengalami side reaction, yaitu misalkan hidrogenasi berlebih, dia akan berubah menjadi hidrokarbon. Atau bisa juga mengalami dekarboksilasi dan dekarbonilasi, juga membentuk hidrokarbon. Nah, biasanya proses-proses pembentukan fatty alkohol ini dilakukan pada temperatur 200 sampai 300 derajat Celcius dengan tekanan hidrogennya 100 sampai 300 bar. Nah, katalisnya yang dipakai umumnya adalah copper chrome atau tembaga krom katalisnya. Nah, aplikasinya untuk fatty alkohol sendiri sama seperti fatty acid, sangat luas dari industri makanan, kemudian sampai menjadi bahan tambahan pada konkrit, obat, tekstil, deterjen, pesticizer, kemudian skincare, dan seterusnya. Fatty alkohol sendiri, demand-nya itu juga sangat-sangat tinggi. Dan Indonesia ini menjadi produsen terbesar fatty alkohol di dunia dengan kebutuhannya sekitar 3,3 million tons. Kalau nggak salah Indonesia ini menjadi pemasok 45% dipasok dari Indonesia. Tetapi ini adalah kembali lagi bukan data 2025. Kalau tidak salah ini data 2023-2024. Tetapi eh, demand-nya dari tahun ke tahun sangat tinggi begitu. Nah, itu untuk produksi dan aplikasi dari 3 basic oleochemicals, yaitu fatty acid methyl ester, dan juga fatty alcohol. Nah, apa sih yang membuat basic oleochemicals ini menjadi lebih menarik daripada petrochemicals begitu? Karena kalau dilihat dari life cycle assessment ini adalah analisis terhadap environmental impacts gitu ya, dari produk, baik dari kalau kita nyebutnya itu from cradle to grave, dari seluruh tahapan. Nah, kalau berdasarkan life cycle assessment, oleochemicals memang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan petrochemicals. Nah, kalau kita bahas LCA-nya, mungkin seperti ini. Jadi di sini adalah contoh ya, LCA dari oleochemicals. Dari tahap apa? Dari tahap raw material, ya, dari sampai processing, penggunaan hingga disposal juga ada waste-nya. Nah, LCA ini biasa digunakan sebagai dasar decision making, terutama yang berhubungan dengan cost atau proses biaya selama produksi sampai barang itu jadi, dan juga regulasi. Jadi life cycle assessment ini bisa dibilang dasar dari decision making. Dan biasanya yang diukur atau yang ditentukan dari LCA adalah penggunaan material yang dibutuhkan, land usage atau tanah yang terpakai, terutama energi consumption, juga production dari waste-nya. Nah, ini untuk oleochemicals LCA ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu dari raw material procurement-nya atau
pengadaan raw material, kemudian production dan packaging, penggunaannya, dan waste disposal. Nah, untuk pengadaan materialnya, uh, nah ini atau pada proses biomass cultivation ya, atau pada saat kita mendapatkan atau mengadakan biomasnya, itu ada beberapa kebutuhannya, yaitu ada preparasi tanah, ada irigasi, ya, penanaman, harvest, panen, kemudian collection, dan juga transportasi. Kemudian di bagian conversion untuk production dan juga packaging, ini ada beberapa proses, yaitu pyrolysis, hydrogenation, transesterification, hydrolysis, dan juga enzymatic digestion. Kemudian pada tahapan penggunaan atau usage, penggunaannya biasanya untuk apa saja? Untuk biofuel, untuk deterjen, untuk pelumas, kemudian industri farmasi, plasticizer, dan seterusnya. Nah, di bagian akhir ada waste disposal. Biasanya untuk oleochemicals ini ada proses recycle, reuse, atau kalau sudah tidak bisa di-recycle dan di-reuse, maka ya disposal. Disposalnya kemana? Bisa ke landfill atau sesuai dengan regulasi daerah masing-masing. Nah, pada 4 proses berikut, kemudian dihitung apanya? Dihitung penggunaan lahan, kemudian material yang dipakai dan yang dibutuhkan, misalkan dari eh, air yang dibutuhkan, katalis, packaging, dan seterusnya, kemudian greenhouse emission, dan kebutuhan energi. Nah, untuk matriksnya, ya, kalau di land usage biasanya dia berdasarkan berapa luas area, kemudian untuk emission ini biasanya CO2 yang diemisikan per kilogram, kemudian energi demand-nya megajoule misalkan. Juga ada IRR-nya, internal rate of return, tapi biasanya IRR ini tidak selalu di LCE, ada di techno-economic analysis. Mari kita lihat dari life cycle assessment oleochemical industry. Nah, Indonesia ini kan produsen terbesar oleokimia di dunia, kemudian disusul Malaysia. Nah, tetapi key player-nya kan kita ada Wilmar. Nah, di sini ada beberapa contoh LCA dari oleochemical industry, misalkan Wilmar di sini, Green Oleo ini adalah UK, BASF ini adalah Jerman. Nah, bisa kita lihat ternyata berapa CO2 yang diemisikan, berapa konsumsi energinya, dan berapa waste atau limbah yang dihasilkan. Wilmar tentu saja ya CO2 yang dilepaskan sangat besar sekali ya. Ini dalam ton CO2. Ini sangat besar sekali, tetapi ternyata masih kalah dengan BASF. Padahal BASF ini produksinya masih di bawah Wilmar. Untuk water consumption, ini metriknya agak berbeda ya, unitnya. Tetapi kalau dihitung, kalau tidak salah Wilmar ini lebih besar. Kemudian dari energi consumption, Wilmar dan BASF juga sama besarnya ya, sedangkan Green Oleo ini sangat sangat kecil dibandingkan dengan Wilmar dan BASF. Waste-nya ya besar sekali ya. Ini yang Wilmar ini sekitar 3 juta million ton, sangat banyak limbahnya. Nah, kalau dari sisi energi consumption dan waste-nya, tentu saja Wilmar tertinggi. Kemudian disusul oleh BASF. Green Oleo ini kecil karena memang production scale-nya juga jauh lebih kecil daripada BASF maupun Wilmar. Nah, ini yang produknya sering kita lihat ya, ada Attack by Biore dan seterusnya. Ini saya saya tunjukkan salah satu contoh dari LCE oleokimia dari KAO. Nah, KAO ini produknya ada di sekitar kita sehari-hari ya, ada Attack, ada Biore dan seterusnya. Nah, biasanya ya LCE ini bukan hanya total energy consumption atau water consumption ataupun waste yang diproduksi, tapi
secara detail itu juga ketika input dan outputnya juga dihitung di setiap proses. Misalkan kalau dari KO, ini dari mulai pengadaan bahan, kemudian eh, proses pembuatannya, distribusinya, hingga disposal dihitung semua. Misalkan pada saat inputnya ada berapa, begitu ya. Misalkan raw materialnya ternyata butuh 892 ribu ton begitu. Kemudian energi consumption-nya itu sekitar 17,3 dan seterusnya. Ya, ada water consumption-nya 0,3 million meter kubik pada saat distribusi dan energi consumption-nya segini. Nah, ini semuanya dihitung secara detail. Kemudian output-nya juga ternyata outputnya segini misalkan. Jadi CO2 emission-nya ternyata besar pada saat pengadaan bahan, tapi yang paling besar kalau tidak salah pada saat usage. Nah, jadi seperti ini LCA ini untuk oleochemicals ini selalu dibuat ya, dan ditunjukkan bahwa memang dari LCA ini kita tahu ya memang oleochemical sangat promising dari sisi environmental, energi dan cost dibandingkan petrokimia begitu. Nah, untuk ke depan ya kita lihat ternyata oleochemicals ini sampai beberapa tahun ke depan pun diprediksi akan pertumbuhannya itu akan semakin tinggi begitu. Ini adalah dominasi market di dunia begitu. Kalau di Asia Pasifik ini ada Cina, India, Jepang, Australia, ASEAN ya, Indonesia sama Malaysia dan negara sekitarnya langsung digabungkan jadi ASEAN begitu. Kemudian kalau di Europe ada Jerman, ada UK, France dan seterusnya. Kalau di Middle East ada UAE, Saudi Arabia, South Africa. Kemudian kalau di bagian South America ada Argentina, Brasil, dan di Amerika Utara tentu saja US, Kanada, Meksiko. Tetapi lagi-lagi dominasi market sampai beberapa dekade ke depan diprediksi Indonesia dan Malaysia. Dengan key playernya tentu saja kalau di Indonesia ada Wilmar begitu ya. Kalau di Malaysia ada Musimas. Nah, kalau di beberapa negara yang lain di Jerman misalkan BASF, kemudian Jepang, KAO dan seterusnya. Ya, tetapi kembali lagi ya, Indonesia akan menjadi market yang dominan karena Indonesia memiliki sawit sebagai bahan utama yang dipakai untuk oleochemicals begitu. Nah, kalau dari sisi produknya ke depan yang diprediksi untuk mendominasi kebutuhannya adalah fatty acid. Kemudian disusul oleh fatty alkohol, gliserol, dan fatty acid methyl ester. Kemudian kalau dari sisi aplikasinya, yang paling banyak demand-nya nanti ke depan itu adalah di industri farmasi, kemudian personal care dan kosmetik, eh, industri makanan, dan juga sabun dan deterjen. Kalau dari regennya, nah dari regennya nanti, jadi North America diprediksi akan akan berkembang, tetapi sebagai konsumen. Nah, tapi di report yang lain, karena ada beberapa report, Asia Pasifik khususnya Indonesia dan Malaysia ini dianggap sebagai produsen terbesar juga akan menjadi konsumen terbesar. Nah, untuk overall diperkirakan pada 2031 sebesar 52,27 billion USD. Ternyata industri oleochemicals ini sangat besar dan berkembang terus diprediksi sampai nanti. Tetapi meskipun potensinya besar, kemudian perkembangannya pun pesat ya, dan akan terus bertumbuh, eh, ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, tantangannya apa? Karena rely pada feedstock, harga feedstock yang tidak murah, misalkan minyak kelapa sawit, maka
harganya pun juga akan tergantung pada feedstocknya. Kemudian ada isu yang berikutnya bahwa terutama untuk Indonesia dan Malaysia, feedstock utamanya adalah minyak kelapa sawit, di mana minyak kelapa sawit ini memiliki environmental issues. Jadi terutama di palm plantation, penggunaan lahan hutan dan seterusnya, kemudian emisi CO2, maka diharapkan akan ada pergeseran feedstock, misalkan pada menggunakan minyak-minyak yang non-edible. Kemudian tantangan berikutnya adalah environmental issues tentang penggunaan katalis, terutama katalis-katalis yang memang berbahaya untuk lingkungan, seperti penggunaan krom pada produksi fatty alkohol, jadi tembaga krom CuCr katalisnya. Maka sekarang penelitiannya pun banyak yang mencoba untuk membuat katalis. Fatty alkohol ini sangat tricky karena dia sebenarnya kan produk intermediate gitu antara natural oil dengan hidrokarbon. Kalau katalisnya terlalu aktif, dia kebablasan jadi hidrokarbon. Jadi harus katalis yang selektivitasnya ini benar-benar bagus. Makanya sekarang untuk fatty alkohol ini banyak dikembangkan logam-logam transisi. Kemudian itulah challenge dari oleochemicals. Tadi aplikasi sudah, prosesnya sudah, kemudian future outlook-nya sudah, dan juga challenge-nya sudah. Intinya kalau kita bisa sampaikan bahwa memang biomasa dalam hal ini adalah natural oil, ini merupakan feedstock yang sangat promising untuk menggantikan petrochemicals. Karena apa? Karena memang trigliserida yang terkandung pada natural oil itu bisa kita konversikan menjadi senyawa kimia yang lain yang sangat dibutuhkan di industri. Kemudian dari sisi environmental issues tentu saja oleochemicals lebih unggul daripada petrochemicals, di mana produksinya ini tentu dipengaruhi oleh katalis, temperatur, dan pressure. Dan ke depan, eh, berdasarkan forecast-nya, industri oleochemicals ini akan sangat berkembang terus begitu, dengan Indonesia yang akan tetap mendominasi di beberapa tahun ke depan. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa dibaca di paper ya ini Biomass as an Alternative Feedstock to Oleochemicals yang kebetulan penulisnya saya dan teman-teman saya di ITS begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Semoga bermanfaat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk OUS Indonesia, untuk panitia hari ini, dan juga untuk para hadirin yang sudah menyempatkan untuk berdiskusi bersama di siang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zeni sudah memaparkan. Wah, jelas sekali nih. Saya tuh sebenarnya bukan bidang saya karena jauh sekali dengan bidang saya, tapi saya jadi tertarik setelah ada beberapa hal yang disampaikan. Sepertinya memang kita butuh informasi itu. Gitu. Ini kami buka ya kepada semua peserta yang ada di dalam room Zoom ini untuk menyampaikan pertanyaan. Akan lebih baik bila langsung raise hand atau kalau memang tidak bisa terkendala bisa tulis di room chat ini. Sambil nunggu saya boleh nanya nggak Bu Zeni? Boleh, tapi sebentar Bu, saya boleh minum dulu. Oh iya silakan Ibu. Aku lupa Saya close memperkenalkan. kamera sebentar. Ya, Bismillah. silakan. Baik, terima kasih Bu Nofri. Ya, monggo, Alhamdulillah. silakan. Iya, ini menarik tadi ya. Ternyata bahaya kalau kita pakai krom ya untuk Mhm. eh, pemprosesan fatty alkohol. Berarti kita harus pakai tadi yang tembaga itu. Logam transisinya selain tembaga, kalau nggak salah saya dengar itu apalagi ya tadi ya Bu? Ya? Kalau fatty alkohol ini kebetulan tesis saya S3 mencari katalis untuk fatty alkohol. Jadi sebenarnya
logam, kita membutuhkan katalis logam untuk reaksi hidrogenasi. Kalau kita lihat tadi mungkin dari reaksinya ya, saya bukakan kembali karena kita jadi begini, reaksi em, hidrogenasi ini ya, dari baik dari ester maupun dari fatty acid kita butuh hidrogen dan katalis logam. Tetapi kalau logamnya terlalu aktif, seperti platinum, palladium, ya terlalu bagus aktivitasnya, nanti alkohol ini direaksikan lagi dengan hidrogen jadi hidrokarbon. Jadi kita harus pilih yang aktivitasnya itu tidak terlalu aktif, tapi juga tidak terlalu rendah, karena kita butuh mengkonversi, menghidrogenasi fatty acid maupun fatty acid methyl ester ini menjadi alkohol. Nah, eh, koper krom ini dari awal fatty alkohol ini diproduksi secara industrial itu sudah dipakai, kalau tidak salah 1960-an, dan dipatenkan oleh Profesor Atkins kalau tidak salah namanya, dari Amerika. Jadi aktivitasnya memang bagus dan pas mandek reaksinya itu di fatty alkohol, tidak kebablasan ke hidrokarbon. Nah, kalau terlalu aktif nanti hidrokarbon nggak terlalu aktif ya, hasil fatty alkoholnya juga tidak maksimal. Maka kita memakai logam-logam transisi. Bisa kobalt, bisa nikel, juga ada beberapa yang dipakai misalkan Fe, tapi Fe tidak terlalu dipakai karena isu deaktivasi begitu. Jadi kobalt, nikel, biasanya kobalt dan nikel ini kan juga dipakai untuk eh, mengkonversi fatty acid sampai hidrokarbon. Jadi dia diberi apa istilahnya promotor ataupun supportnya ini, jadi katalisnya dikombinasi. Jadi sisi aktifnya, katalisnya itu yang logam adalah misalkan kobalt atau nikel begitu, kemudian dikombinasi diberi promotor misalkan Fe atau kobalt dengan nikel, atau bahkan kadang kalau tidak salah saya pernah lihat juga SN, ya, SN kemudian diberi support. Supportnya sendiri kadang alumina ataupun silika. Begitu. Jadi kalau yang sudah saya coba sendiri dan alhamdulillah berhasil untuk mempertahankan eh, selektivitas fatty alkohol ini adalah kobalt. Tetapi hidrogen pressure-nya harus diatur dan juga temperaturnya harus diatur. Karena kalau tekanan hidrogennya terlalu tinggi eh, sehingga hidrogen yang tersedia lebih banyak, maka dia akan berubah menjadi hidrokarbon. Jadi pressure-nya harus eh, kalau tidak salah 50 bar, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian temperaturnya cukup 300 gitu. Ya, baik, terima kasih Bu. Ini ada satu ya Bu ya, pertanyaan Sama-sama. dari Bu Melia. Kita bacakan aja ya Bu ya. Atau Oke, misalnya silakan. ini bisa memahaminya. Dulu pernah dengar adanya minyak dari nyamplung. Mungkin Bu Zeni tahu nyamplung, jenis nyamplung seperti apa. Oke, Namun tahu. tampaknya tidak berkembang. Nah, apakah karena kita lebih memilih sawit sehingga nyamplung itu nggak berkembang, atau karena memang teknologinya memang tidak ada dan tidak ada pasarnya, pasar nyamplungnya itu? Hmm, Terima kasih iya. pertanyaan ini. Nah, terima kasih Bu Melia. Em, Pertanyaan yang sangat bagus. Saya pun mencoba, saya ada beberapa yang saya coba ya dulu. Minyaknya itu saya bawa begitu dari Indonesia ya. Nyamplung, apalagi ya dulu, jarak, biji jarak, nyamplung. Kemiri Sunan kalau tidak salah ya. Jadi saya membawa 4 minyak eh, khas Indonesia lah begitu ya, karena ingin mencoba non edible oil. Kemudian dan awalnya juga memang tidak ke fatty alkohol secara khusus, justru eh, tesis saya awalnya itu untuk SAF ya, untuk biojet begitu. Nah, tetapi pada akhirnya ternyata katalisnya lebih aktif, lebih bagus untuk fatty alkohol. Nah, jadi begini, nyamplung ini sangat istilahnya itu promising juga.
karena mengandung trigliserida juga. Tetapi ada kekurangannya. Kenapa kok akhirnya nyamplung ini mulai banyak ditinggalkan begitu ya? Atau mungkin juga tidak diaplikasikan secara industri. Yang pertama adalah memang dominasi dari palm oil. Dominasi dari palm oil sudah established, sudah tinggi begitu ya, dan juga risetnya kan sudah bertahun-tahun, jadi tidak membutuhkan informasi lebih lanjut. Istilahnya itu sudah ada, sudah mapan begitu. Eh, Kemudian industrinya juga sudah besar. Nah, selain itu, kalau itu dilihat dari availability-nya, kalau dilihat dari tanamannya, yang kedua adalah dari tanamannya, dari sisi pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya dari mulai penanaman sampai mendapatkan biji begitu ya. Nah, itu ada palm palm itu lebih cepat atau kelapa sawit itu lebih cepat. Sedangkan minyak nyamplung, pohon nyamplung ini pertumbuhannya lebih lambat begitu. Selain itu, kandungan minyaknya. Jadi, misalkan per kilo bijinya antara eh, biji nyamplung dengan biji sawit itu berbeda. Kalau tidak salah ini saya lupa persentase. Wah, kita kan mendapatkan em, apa namanya minyak dari biji sawit dan juga biji nyamplung itu kan ada beberapa proses. Salah satu prosesnya itu kan cold press. Jadi dipres tanpa temperatur yang tinggi begitu. Nah, eh, jadi dari sisi kandungan minyaknya ini juga berbeda antara nyamplung dengan kelapa sawit begitu. Nah, berikutnya adalah properties dari nyamplung dengan kelapa sawit begitu. Nah, antara nyamplung dengan kelapa sawit dari eh, bentukannya aja begitu ya, ini berbeda. Jadi viskositasnya palm oil itu lebih baik daripada nyamplung. Eh, jadi kalau dari sisi viskositasnya terlalu kental itu untuk pemrosesannya itu juga lebih tricky. Lebih tricky dari arti misalkan begini karena terlalu kental harus mungkin dicampur solvent dulu dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah kandungan kandungan lain selain trigliserida. Nah, itu juga lebih challenging untuk diolah daripada kelapa sawit. Sehingga pada akhirnya tidak tidak terlalu dikembangkan seperti minyak kelapa sawit. Itu yang saya tahu. Ya, terima kasih Bu Zeni atas penjelasannya. Hmm, Demikian ya, sama-sama. Ria, jawaban dari Bu Zeni. Em, saya cek-cek juga di chat ini belum ada lagi pertanyaan karena waktu kita sudah habis. Jadi sesi ini akan segera akan ditutup dan saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zeni yang telah menyampaikan dan memberikan banyak insight kepada kita, terutama tentang bagaimana pengembangan, termasuk juga pasar ya. Ternyata Indonesia itu punya kesempatan yang luas, tidak hanya sebagai konsumen. Jadi saya catat tadi, saya kira sebagai konsumen saja, ternyata oh Indonesia itu besar ya potensinya sebagai produsen juga. Nah ini sangat mengembirakan untuk kita dan ke depan kalau memang ada selain sawit kita harus mulai mengembangkan banyak riset tentang itu. Dan ini terbuka juga berarti kepada Bapak Ibu, ini udah ada bapak-bapaknya yang hadir di sini, yang ingin berjejaring untuk mengembangkan teknologinya ya di bidang oleochemical ini bisa nanti dengan Ibu Zeni. Nah, demikian dari saya selaku moderator Novrianti memohon maaf bila ada yang kurang berkenan dari sesi ini, tapi sesi penyampaian saya belum berakhir karena akan selanjutnya nanti akan ditutup oleh Ibu Profesor Ritmaleni dan juga akan ada penyampaian sertifikat. Silakan Ibu.
Silakan Bu Prof. Sertifikatnya Mbak, kita share. Belum? Baik, Bu Zeni, ini sertifikatnya belum muncul ya, Bu. Jadi kami dari OS Indonesia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bu Zeni hari ini. Saya kira sangat bermanfaat dan sangat challenging apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah semangat buat kita semua, buat yang masih Amin. mungkin akan punya ketertarikan yang besar terhadap oleokimia ini di Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Zeni tadi, pasarnya sangat besar di Indonesia dan mungkin kita juga akan menjadi konsumen terbesar di dunia. Ya, karena penduduk kita aja sudah sekian ratus juta. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bu Zeni. Mudah-mudahan Sama-sama Ibu. untuk kedepannya semakin sukses riset di oleokimianya Amin. dan tetap akan sebagian kecil solusi untuk Indonesia maju di masa depan. Terima kasih. Nggak jadi muncul ya? Nggak jadi Ya. muncul, nggak bisa ini Bu. Mohon maaf. Ya, baik. Udah, saya kira itu aja, Mbak. Ya. Saya tutup ya Bu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam sesi talk series OWSD Indonesia yang ke-31, dan kami juga sedikit ingin share tentang video OWS Indonesia. Kita mendengarkan sebentar sembari saya juga nanti akan, kenapa tidak bisa semua ini? Tadi padahal bisa ya Bu, mesti coba. Nggak usah aja, Bu. Udah nggak usah aja deh. Ini Ya, nggak usah chat aja. ya Bapak Ibu semua ya, link daftar hadir. Sama-sama. Bisa nanti diisi daftar hadirnya. Sekali lagi kepada Ibu Zeni, terima kasih atas sharing ilmunya yang sangat berguna untuk kita semua, dan saya tertarik saya dengan bidang ini, dan sekali lagi kepada peserta juga kami ucapkan terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima Ya, terima kasih. kasih Bu Prof. Terima kasih Prof. Terima Terima kasih kasih Bu semuanya. Nofri dan Ibu-ibu. Terima kasih Bu Novrianti juga. Terima Saya kasih sudah izin. hadir. Bu Witri, terima kasih. Ini pakar oleokimia juga. Terima kasih. Terima kasih Iya. atas ilmunya Ibu Zeni. Ya, sama-sama Bu Witri. Saya yang justru perlu banyak belajar ini Bu Witri. Jadi kapan-kapan kita Iya. ketemuan semoga ya. Iya. Oke, Bu. Monggo, izin Oke, live. monggo. Saya tutup ya. Ya, Oke, oke. Bu, saya Hadirnya izin ya live. Bapak Ibu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.